Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati, perkenalkan saya Ahmad Nur Hadi, SPDI, guru MI Matlaul Anwar Sindangsari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Kedua IAIN Surup tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 dengan mengambil tema, yaitu tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran ketiga di kelas 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tentang depan, gerak. Diluruskan. Buka, gerak. Salim. Itu yang rapi. Apa? Ayo, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum? Sehat kan? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Kafi? Kabarnya? Baik. Baik. Tasya? Baik. Bisa Pak? Saya absen dulu untuk mengecek kehadirannya. Siapa tahu nanti Fatih ngomongnya hadir, ternyata Tidak hadir. Ternyata hantunya. iya, padahal bayangannya yang ada di sini ya. Tidak suaranya dong. Coba Rangga Amirul Fatih, Hadir. Bahtiar Ardiansyah, hadir. Bambang Susilo, hadir. Fatih Say Albana, Hadir. hadir. Pecinya dipakai yang benar. Nah, biar pinter, anak pinter masuk pecinya. Itu Gautama Putra, Hadir. hadir. Sahdan Putra Alfa, Hadir. Bisa Marista Andari, Hadir. Zahra Lailatul Rahmah, Hadir. hadir. Muhammad Taufikur Rahman, hadir. Berarti 18 siswa hadir semua. Alhamdulillah. Coba supaya pembelajaran kita lebih semangat, kita tepuk dulu. Ayo berdiri. Ayo kita tepuk dulu. Berdiri. Tepuknya. Masih ingat tepuk asoy? Masih ingat. Nah, kita tepuk asoy bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bahaya, nanti nggak masuk materinya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tugas
tugas ataupun peran anggota keluarga. Ada di dalam anggota keluarga atau di dalam keluarga anggotanya ada siapa saja? Ayah, ibu, anak. Ya, ibu, anak. Anak itu ada kakak, ada adik, ya. Ada kalau yang perempuan punya mbak, ya. Yang perempuan mbak. Kalau adik laki-laki namanya apa? Abang. Kalau adik perempuan namanya kuning. Abang kuning gitu. Abang ya kakak. Kalau adik laki-laki maupun perempuan namanya tetap adik. Adik namanya. Nah, sekarang ayah. Ayah di dalam keluarga, tugas seorang ayah itu apa? Memberikan nafkah atau mencari nafkah. Tugasnya ibu. Ayo, siapa yang kemarin? Apa? Mendampingi kepala keluarga atau merawat anak-anak. Tugas anak. Nah, kalian semua sekarang masih jadi anak, belajar, terus mematuhi nasihat orang tua, terus apa lagi? Minta jajan. Ini aku ini suka minta jajan berarti. Membantu orang tua itu tugasnya. Ya, sholat yang rajin, belajar yang rajin, supaya jadi anak yang melanjutkan materi yang selanjutnya. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, matematika nanti kita akan membahas tentang satuan baku. Satuan baku itu ada yang kilo, ada yang meter, tergantung apa yang akan diukur nantinya. Ya, lalu bahasa Indonesia nanti akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, nanti perubahan wujud benda yang tadinya Rangga bisa jadi helikopter. Nah, perubahan wujud benda itu namanya. Ya, nanti ada itu. Rangga jadi helikopter. Terus Rangga dicampur dengan Jahra jadi Fatih. Ada itu nanti, ya. Itu nanti tentang perubahan wujud benda. Ya, SBDP nanti kita akan membahas tentang gambar dekoratif motif salju. Nanti kita lihat di YouTube bagaimana cara membuat gambar dekoratif motif salju. Dibuka buku temanya. Lanjutkan yang kemarin. Halaman 84. Nah, coba perhatikan di sini semuanya. Sudah dibuka buku temanya? Oh, matematika. Ayo dibuka. Dibuka matematikanya. 84 di buku tema itu. Mas, pelajaran matematika. Nah, disimak. Perhatikan yuk papan tulis. Di sini saya mempunyai materi tentang pengertian satuan baku. Perhatikan. Ke sini dulu. Fokusnya ke sini dulu. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Satuan baku itu ada apa saja sih? Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Kalau di sini misalkan mau mengukur penggaris ini panjangnya berapa, kira-kira menggunakan apa? Meteran atau meter. Kira-kira kalau mau mengukur panjang ini menggunakan timbangan bisa tidak? Tidak. Penggaris yang dipegang Pak Guru itu panjangnya berapa ya? Terus ditimbang. Oh, panjangnya 1 kilo. Pas tidak? Enggak. Salah. Karena untuk mengukur panjang satuannya adalah meter. Kalau kilo untuk mengukur apa saja? Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar Fatih aja. Ya. Aku pernah jadi mau. Oh iya, sadar terus. Ya, cara ya. Mana cara? Kok tidur, bangun. Nah, ya, untuk mengukur panjang satuannya apa tadi? Meter. Untuk mengukur berat satuannya apa, Rangga? Baku kan yang buat duduk itu. Mengukur berat. Ya, siapa yang tahu untuk mengukur berat? Saya apa? Kilogram.
kilogram. Apa? Kilogram. Cie, sama. Ya, untuk mengukur berat satuannya kilogram. Kalau berat diukur pakai meter ya nggak bisa. Nijam kan kurus banget ya. Ini Nijam Pak Ketua kurus banget. Terus dia mau ditimbang. Oh, Nijam beratnya 1 meter. Pas tidak? Tidak, berat kan satuannya bukan meter Pak, tapi kilo. Masuk kilometer. Kilo, ada gram, ada on ya. Pilih yang mana? Beli telur 2 kilo, pecah semua. 3 on. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita lihat di sini. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris atau meteran. Nah, di sini banyak yang punya penggaris kan? Iya, kalau untuk punya Bupati punya penggaris. Tapi punya Jarah punya ya. Kalau untuk mengukur panjang bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran. Penggaris itu kalau untuk mengukur panjang yang tidak terlalu panjang atau masih dalam satuan senti. Kalau meteran ini yang panjang. Misalkan lebar lapangan di depan ini berapa meter itu pakai meteran. Kalau mengukur lebar lapangan yang ada di depan ini pakai penggaris, kira-kira lama tidak? Lama. Penggaris kan paling cuma segini. Dihitung berapa? Oh, 10, berapa? 10 sampai beduk nanti nggak selesai. Iya. Yang selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat adalah timbangan. Coba saya punya sesuatu. Tereng. Siapa yang tahu apa ini? Timbangan berat. Untuk mengukur apa ini? Berat badan. Siapa yang mau maju? Nanti dulu, duduk dulu. Nanti saya yang duduk. Nah, kita coba praktek mengukur berat badan kalian, ya. Ya. Coba yang paling kurus dulu di sini siapa? Wise. Ayo Wise. Wise coba. Coba kita lihat bersama-sama Wise beratnya berapa? 10 Berapa? Berapa Wise? 20 kilo. Wise beratnya 20 kilo. Tepuk tangan buat Wise. Laki-laki. Akbar. Nanti gantian. Ya. Oh, gantian nanti. Akbar. Oh, salah. Ayo, maju sini, Bar. Aku orang bakal. Nah, nanti gantian. Ya. Akbar berapa kilo? 25. Tepuk tangan. Tasya, gantian perempuan. Ya, gantian. Berapa Tasya? 29. Tasya beratnya 20 dari Tasya 29, berarti jaraknya Tasya dan Sadan 1 kilo. Pak, tadi joke Pak. Ngomong Pak. 22. Ya, ayo dijam. Berapa kilo? 45. Ya, ini untuk mengukur berat badan atau satuan berat kita menggunakan apa ini namanya? Timbangan. Kira-kira timbangan ini kalau kita gunakan untuk mengukur panjang bisa atau tidak? Tidak, karena ini fungsinya untuk mengukur berat badan. Kita masuk ke bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, perhatikan dulu.
Ya, perubahan wujud benda merupakan peristiwa berubahnya bentuk suatu benda menjadi bentuk benda yang lain. Jadi ada satu benda terus nanti bisa berubah jadi benda yang lain. Itu namanya perubahan wujud benda atau perubahan bentuk benda. Nih, 3 jenis benda tersebut adalah benda cair, apalagi benda padat, benda gas, atau ada 3 jenis ini: cair, padat, dan gas. Itu 3 jenis benda yang dapat mengalami perubahan. Setiap benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud dengan proses yang berbeda-beda. Yang pertama, di sekeliling anak-anak sekalian, ya, perubahan wujud tersebut sering terjadi dan mungkin kalian itu tidak menyadari kalau ternyata benda itu berubah wujud. Nih, seperti benda cair yang berubah menjadi benda padat yang disebut dengan membeku. Cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya apa? Es batu. Betul, ini betul. Contohnya es batu. Es batu itu awalnya dari air. Air dimasukkan kulkas terus menjadi es batu tadi. Iya, padat kan? Air dimasukkan plastik, ditali, dimasukkan ke kulkas. Terus sore masukkan pagi, sorenya kita lihat, loh, airnya sudah jadi es batu. Nah, itu yang disebut dengan membeku. Yang selanjutnya, benda cair yang berubah menjadi gas akan disebut dengan menguap. Benda cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Contohnya kamu merebus air itu menguap. Ya, selanjutnya, benda padat yang berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Kebalikannya membeku tadi, mencair. Padat menjadi cair, mencair. Es batu dijemur. Pagi jam 10 jemur es batu, jam 12 dilihat masih ada nggak esnya kira-kira? Berubah jadi air. Nah, itu yang satu jam wis meleleh. Nah, itu yang disebut dengan mencair. Nih, benda gas berubah menjadi cair disebut mengembun. Ini contohnya kalau kalian pagi hari bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi tolong ibu membersihkan ompol. Ini berarti yang nyanyi, ya. Bangun tidur, kamu lihat di daun-daunan basah tidak daunnya? Bukan daunnya ngompol, bukan. Daun nggak bisa ngompol. Itu bukan daunnya yang ngompol, tapi proses namanya pengembunan atau mengembun. Bisa juga kalian kalau beli es teh, beli bakso pedes, minumnya enaknya apa? Es teh atau es jeruk. Gelas yang tadinya kering dimasukkan es batu, kasih apa? Teh, terus kasih air, diaduk. Lama-kelamaan gelas tersebut basah tidak? Basah. Itu terjadi karena proses yang disebut dengan mengembun. Betul, Inayah, pakai masker. Pakai masker di sini. Maskernya tadinya kering, dipakai. Ya, pakai lama-kelamaan sore dilepas maskernya basah. Bukan mengembun, ngences. Nah, proses perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal yang merupakan perubahan benda gas menjadi benda padat. Sekarang coba kita praktik tentang perubahan wujud benda terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan. Di sini saya mempunyai beberapa bahan. Yang pertama apa namanya ini? Es batu. Es batu ini nanti kita akan praktik proses yang namanya mencair di sini. Nih, coba kita praktekkan. Es batu ini keras ya. Bisa nggak dia jadi air coba? Nah. Nih, kita kasih es batu. Ya. Terus wadah yang kedua kita kasih juga.
Nah, terus yang selanjutnya saya punya air di dalam gelas yang gelasnya kering. Kita akan praktek yang namanya apa? Mengembun. Coba di sini kita praktek juga. Gelas yang tadinya kering kita kasih es. Kira-kira nanti dia bisa mengembun tidak gelasnya? Kita kasih es nih gelasnya. Lalu yang selanjutnya saya punya apa ini? Lilin. Lilin kita akan praktek yang namanya Mengkristal. jadi bukan lilin ini nanti meleleh, bukan. Nih, mengkristal. Kita coba. Saya punya Enggak. Atau garam. garam. Laut. Garam. Garam laut. Garam ya suka laut. Coba. Garam ini akan saya cairkan dulu. Saya kasih air ya garamnya ya. Nah, coba. Sini garamnya sudah saya larutkan ke dalam air. Nah, kita aduk dulu. Biar rata. Nanti siapa yang mau mencicip coba. Manis. Garam kalau dikasih air rasanya mosok. Asin. Asin. Nah, kita lihat yang pertama kita praktekkan tadi mencair. Mencair kita lihat dulu. Nih, wadah yang saya kasih es tadi, kira-kira esnya ada airnya tidak sekarang? Kita lihat. Tidak. Ada, berarti esnya berubah menjadi air. Kita coba wadah yang kedua. Ada juga, berarti esnya sudah mencair. Berarti benar kan proses mencair itu es batu ketika kita letakkan di tempat terbuka seperti ini dia akan berubah kembali menjadi air. Asal mula es batu tadi apa? Air. Dibekukan, setelah beku keras kita letakkan di tempat terbuka seperti ini maka dia akan kembali lagi menjadi air. Ini yang disebut perubahan wujud benda mencair. Yang kedua apa? Mengembun. Mengembun. Nih yang kedua ya. Coba perhatikan. Yang kedua mengembun. Kita coba lihat di sini. Mengembun. Tadinya gelasnya kering. Coba dipegang gelasnya. Basah? Basah. Basah. Basah tidak? Basah. Basah. Coba yang sebelah sini. Gelasnya basah tidak? Basah. Oh, dingin kan? Oh, basah. Tadinya gelas ini kering setelah saya masukkan es, air, basah. Basah. Pek, basah nggak pek? Ngompol itu mah. Basah. Gelasnya menjadi basah. Ini yang disebut dengan proses Mencair. namanya apa? Mengembun. Nah, yang ketiga proses mengkristal. Mengkristal ini saya butuh bantuan dari anak saya. 3 orang. Duduk. Duduk. Ya, yang kemarin yang belum. Tadi yang belum. Inaya. Afi, Cara, maju. Afin udah Pak. Ya coba sini. Pak, aku Pak. Iya gantian. Maju. Bapak aku Pak. Kita air ini, air garam, kita bakar di atas lilin. Nanti apa yang akan terjadi? Sebelah sini, Cara. Dari pinggir sini. Awas, airnya jangan sampai tumpah, ditaruh atas lilin. Aku tahu. Enak tapi Nih. Agak deketan lilin. Kafi dari depan, nggak muat di sini. Pelan-pelan. Tangannya diusahakan anteng. Nah itu,
Ini udah mendidih. Ya, coba apa yang akan terjadi kita perhatikan bersama. Dengan air yang mendidih ini nanti dia akan berubah menjadi apa? Lama-lama punya jarah, sendoknya kering. Dan sendok tersebut yang sudah kering ini ada butiran-butiran kristal yang berasal dari garam yang cair nih. Sendoknya sudah kering. Nih, punya jarah. Ya. Coba perhatikan, punya jarah sudah kering. Jorok, kering kan? Ini kembali lagi menjadi kristal-kristal garam. Tadinya air, oh punya Inaya juga sudah. Nih, ya, kembali lagi menjadi kristal-kristal garam. Nah ini yang disebut dengan proses apa tadi namanya? Mengkristal. Proses mengkristal. Nih. Ya, proses mengkristal nih. Ya. Nih, jadi proses mengkristal itu seperti ini. Ya, garam yang dilarutkan ke dalam air, terus kita didihkan sampai airnya habis, maka dia akan berubah lagi menjadi garam, kristal garam. Ya, paham? Sudah paham tentang perubahan wujud benda? Paham kan? Iya, sudah paham semua ya? Nah, tentang perubahan wujud benda sudah paham? Lilinnya saya matikan dulu. Ini mengkristal, ini mengembun, ini matikan ya lilinnya ya. Oh. Nah, yang terakhir ini kita letakkan di sini dulu. Ya, yang terakhir kita belajar tentang gambar dekoratif. Nah, SPDP, gambar dekoratif. Ya, gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hias. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Contoh, gambar dekoratif berarti menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Piring yang tadinya polos dikasih gambar dekoratif, dia bisa berubah menjadi lebih bagus. Nih contoh, diperhatikan. Contoh gambar dekoratif yang pertama bentuk geometris atau bentuk garis-garis nih. Bagus kan? Oh, bentuk apa? Awalnya dari bentuk segitiga garis, tapi dikasih motif yang berbeda-beda, dia akan menjadi lebih indah. Itu yang pertama, geometris. Yang kedua, bentuk stilasi. Bentuk stilasi yaitu bentuk dengan berbagai penggayaan atau digayakan. Ini biasanya kalau bentuk-bentuk seperti ini kita jumpai ada di dekor-dekor lemari, ya. Gerbang, ini lemari, gerbang. Terus apalagi kursi, ya. Biasanya ada motif seperti ini. Tempat tidur itu di belakang tempat tidur, di kepala itu biasanya kan motif bunga-bunga seperti ini di kayunya, ya. Keramik. Keramik ini biasanya. Nih, yang selanjutnya motif geometris daun. Motif ini biasanya kalau di mana? Selimut. Benar. Terus apa lagi? Kain, sarung. Benar. Apa? Sajadah, spring bed. Ya benar. Motif-motif seperti ini. Ya. Motif geometris daun. Nah, motif hewan, iwak, jari Fatih iwak. Nah, kata Fatih ini ikan, motif ikan. Nah, ini benar. Gambarnya seperti gambar ikan cupang ya, Teh. Nah, ini biasanya buat keramik juga, keramik yang ada di dapur, ya. Ya, keramik dinding, keramik mandi yang di dapur. Ya.
Foto yang ini biasanya juga ada di keramik-keramik yang untuk tempat makanan. Biasanya kan motifnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya nih, motif salju. Motif salju. Ya. Gambar yang terakhir motif salju. Butiran-butiran salju seperti ini. Nah, nanti tugas kalian menggambar gambar dekoratif motif salju ini. Nih, coba perhatikan, saya punya video cara membuat gambar dekoratif motif salju tadi. Nih, membuat gambar dekoratif seperti ini. Kita perhatikan dulu. Nah, perhatikan. Cara menggambarnya diperhatikan. Tuh caranya. Nih. Motif salju. Yang digambar bukan kucingnya ya. Ini motif saljunya. Ya, diperhatikan dulu. Tuh. Oh, jadi Uri, bagus kan? Ini motif salju nih, diwarnai. Tuh. Nah, jadi bagus? Cara menggambar. Bagus kan? Bagus. Kalau kita Lihat caranya. Nih, ya. Caranya nanti seperti ini, cara menggambarnya. Ya, sudah bisa ya? Oh, kira-kira coba perhatikan. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak, Ardian? Ardian, ada yang ditanyakan tidak? Dari yang pertama, mengukur menggunakan satuan baku. Yang kedua, perubahan wujud benda. Yang ketiga, SBDP, yaitu tentang gambar dekoratif. Ada yang ditanyakan? Yakin tidak? Kalau tidak, saya kasih tugas. Ya, saya punya soal di sini. Nah, tereng, ya. Ya, saya punya tugas di sini. Nanti ada di sini tentang perubahan wujud benda, ya, perubahan wujud benda. Terus ada lagi mengukur satuan baku, dan yang terakhir, nah ini ada 3. Yang terakhir, silahkan di sini gambarkan motif hias, ya, gambar dekoratif dengan motif salju seperti yang ada di video kalian tadi lihat. Ya, gambarkan di tengah kotak yang kosong ini ya. Ya, paham? Paham tugasnya? Paham. Nah, jadi tugasnya ini ya, 3 ini ya. Yang pertama tadi tentang mengukur satuan baku, menggunakan satuan baku. Yang kedua, perubahan wujud benda. Di sini ada gambar gelas, ada es, mentega, coklat, dan lain-lain. Terus ada matahari, jika dipanaskan akan seperti apa. Yang ketiga, gambar dekoratif. Nanti di bagian yang kosong ini ya, gambarnya. Paham? Untuk semua paham ya? Paham. Nanti silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Nih, saya bagikan ya. Nah, sudah bisa kan? Nah, saya lihat kerjaannya seperti apa. Wih, Patih mantep gambarnya ini. Sahjan. Ya, dilanjutkan Kanza. Ya, ini jam nih, Pak Tuan sampai peci. Pak Ketua. Mewarnai. Oh. Besok udah selesai. Ini udah selesai tasnya nih. Bagus gambarnya. Gimana? Udah selesai? Ya.
Semuanya sudah? Sudah semua. Coba saya ambil tugasnya. Ayo sini, Fatih. Sudah. Iya. Nah, ini jadi hasil gambar dekoratifnya ya. Lumayan. Nih gambar dekoratif motif salju punya Tasya. Bagus, tepuk tangan buat Tasya. Tasya udah bisa semua ya. Tentang tadi perubahan wujud benda ini sudah dikumpul. Tentang satunya lagi ini tadi mengukur satuan berat sudah bisa. Terus gambar motif salju sudah bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada? Tidak? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, PR-nya dikerjakan halaman tadi 84, sekarang yang ada di halaman 86 itu nomor 1 sampai 15 yang pilihan ganda saja ya. Boleh sambil mas-mas. Dan duduk yang rapi, kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ayo, duduk yang rapi. Nah, jadi inti dari pembelajaran kita di hari ini yang pertama tentang satuan baku. Satuan baku itu bisa kita mengukurnya menggunakan meteran. Itu alat untuk mengukur panjang. Berat tadi seperti yang kita praktekkan untuk mengukur berat badan, untuk mengukur berat suatu benda itu kita menggunakan timbangan ya. Lalu yang kedua kita membahas tentang perubahan wujud benda ini. Ada yang namanya apa ini? Terjadinya tadi seperti apa sudah. Yang kedua apa? Mengembun tadi terjadinya seperti yang ada di dalam gelas ini sudah kan. Yang ketiga apa? Apa? Ini sekarang sudah cair banget ya. Ini mencair, mengembun dan mengkristal. Sudah paham kan? Nah, jangan lupa PR-nya dikerjakan, kesehatannya dijaga karena sebentar lagi kita akan ujian semester. Jadi harus berangkat yang disiplin, belajarnya lebih giat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini supaya mendapatkan berkah dari Allah, supaya menjadi anak yang pintar, mari bersama-sama kita mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian dulu, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.